Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, dan sekaligus anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, hari ini kita akan memulai ngaji kitab Wasiatul Mustafa dengan dimulai dari wasiat yang pertama. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali ngaji pada pagi hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah yang ditujukan kepada musonif dari kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Juga semoga dengan antara suratul Fatihah ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa syafaat Rasulillah, khususan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing akhirat belaka. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong akala iku mangan sapa man al halala ing barang kang halal, sofa mongko bersih apa dinuhu agamane man, warokolan alus apa kolbuhu atine man, walam yakun lan ora ono iku lidakwatihi keduwe dongane man apa hijabun aling-aling. Jadi wasiat yang pertama ini tidak lupa kita mengawali apapun dengan bacaan dengan bacaan basmalah, agar apapun yang kita laksanakan dapat keutamaan dari Allah. Wasiat yang pertama ini berisikan tentang, hai Ali, barang siapa yang memakan makanan dan minuman yang halal, maka agamanya akan jadi bersih, hatinya akan lunak dan doanya tidak terhalang. Jadi sudah jelas, ketika kita memakan makanan yang halal, minuman yang halal, niscaya agama kita akan bersih. Kita akan terhindar dari dosa dan potensi-potensi negatif lain yang nanti akan mempengaruhi segala apapun yang kita laksanakan. Contoh, ketika kita makan sesuatu yang haram, maka apapun yang kita minta kepada Allah itu akan terhalang, akan terganggu. Bisa jadi ketika kita sulit menerima pelajaran itu karena kita sering memakan sesuatu yang haram atau yang lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita memakan makanan yang halal, agama kita akan menjadi bersih. Hatinya akan lunak. Maksudnya ketika kita itu, hati kita akan mudah memaafkan orang. Tidak menjadi pribadi yang sombong, suka pamer dan lain sebagainya. Itu hati kita akan menjadi lunak dan mudah mengerti dan mudah memaafkan. Dan yang ketiga, walam yakun li da'watihi hijabun. Ketika kita suka makan yang halal, maka doa kita tidak akan tertolak. Tidak ada penghalang yang menghalangi doa kita kepada Allah. Jelas niscaya doa kita akan dikabulkan. Itu adalah hikmah dari makan yang halal. Jadi anak-anak, kita harus menjaga makanan itu agar kita selalu memakan dan meminum yang halal. Ya Ali, he aliman utawi sapane wong akala iku mangan sapa man asyubuhati ing pira-pira barang syubhat, istabaha mongko serupa alaihi ing atase man apa dinuhu agamane man, wa zlamalan peteng apa qalbuhu atine man, wa man tawilan sapane wong akala iku mangan al harama ing barang kang haram, mata mongko mati apa qalbuhu atine man, wa khaffalan ringkih apa dinuhu agamane man, wa dha'ufalan apes apa keyakinane man, wa hajabalan ngaling-alingi sinten Allahu Allah dakwatahu ing dongane man, wa qallat lan sithik apa ibadatuhu apa ibadahe man.
Hei Ali, barang siapa yang makan makanan yang syubhat, maka dia akan menjadi ragu terhadap keyakinan agamanya dan hatinya akan menjadi gelap. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka hatinya akan mati, agamanya ringkih, keyakinannya menjadi lemah, dan Allah akan menghalangi doanya dan sedikit ibadahnya. Jadi anak-anak, yang perlu kita ketahui bahwa barang syubhat itu adalah barang yang di dalamnya ada unsur keraguan. Keraguan antara halal dan haram. Itu perlu kita jaga. Jadi contoh barang syubhat itu ketika kita menemukan sesuatu di jalan atau tenggeletak di mana tempatnya itu kita nemu, tidak tahu siapa yang punya. Kok kita terus makan tanpa seizin yang punya, itulah barang syubhat. Jadi kita perlu hati-hati. Kenapa kok perlu hati-hati itu? Karena ketika kita meminum barang yang syubhat, makan barang yang syubhat, itu pertanda bahwa pengetahuan terhadap agamanya itu masih penuh dengan keraguan. Ragu akan kebesaran Allah, kebesaran yang dimiliki Allah, bahwa Allah akan membantu siapapun hambanya ketika kita punya keyakinan yang tinggi. Allah akan membantu hambanya ketika dalam hambanya dalam kondisi membutuhkan. Gitu. Yang kedua, ketika kita meminum barang syubhat juga akan menjadikan hati kita gelap. Sehingga kita punya potensi juga melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ketika sudah gelap, kita akan berpotensi mencuri, berbohong, menodong, lain sebagainya. Itu jangan salahkan, bukan karena apa, itu karena kita sering memakan barang yang syubhat. Hatinya menjadi gelap ketika pelajaran kita nyontek, kita juga ngerpek, contohnya misal mencuri, bahkan itu karena kita jangan-jangan di dalam diri kita ada barang syubhat yang masuk. Jadi perlu kita menghindari itu dan ditambah keyakinan kepada Allah bahwa Allah lah maha segalanya dan Allah punya kebesaran itu. Dan barang siapa yang makan yang haram, maka hatinya akan mati. Kalau makan harta syubhat itu hatinya cuma gelap. Tetapi jikalau memakan yang haram, niscaya hatinya akan mati. Tidak mengenal namanya hal kebaikan, tidak mengenal namanya agama, tidak mengenal namanya sedekah, sholat, silaturahim, wiridan, dan lain sebagainya, baca Quran, tidak mengenal itu semuanya. Akan bersifat sombong, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Dan itu menandakan bahwa agamanya itu ringkih, bahwa agama itu lemah, bahwa diri seseorang yang suka makan yang haram itu agamanya lemah, sehingga tidak percaya dan kurang yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Dan yang perlu, yang paling urgent, bahwa ketika kita suka makan makanan yang haram itu, niscaya Allah akan menghalangi doa kita. Jangan-jangan kita doa selama ini kok tidak terkabulkan ya, keinginan apapun kok sukar dikabulkan, bahkan lama. Itu bisa jadi bahwa kita sering memakan yang haram tanpa kita sadari. Itu bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu juga penting kita harus senantiasa menjaga dari hal-hal yang syubhat dan yang haram itu. Penting ya. Jadi kita sering harus menjaga itu semua agar kita jadi orang yang istiqomah dalam beribadah dan doa kita juga terijabah. Mungkin cukup sekian pembahasan hari ini, yaitu wasiat pertama dan wasiat kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada tutur kata yang kurang pas, penjelasan yang kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Afwa minkum minas shiratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.